hebat seluruh Indonesia. Kami, CGP Angkatan 8 dari Kota Magelang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, nama saya Asteria Diana Rahayu dari SMK PIU 10 Magelang sebagai Supervisor. Saya Rima Putri dari SMA Negeri 2 Magelang sebagai Coach. Saya Dian Nurhani dari SMA Negeri 3 Magelang sebagai Coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rima. Selamat siang Bu Astu. Bagaimana kabarnya Bu Rima? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Puji Tuhan Bu Rima baik. Jadi hari ini Bu Rima akan melakukan proses coaching begitu ya Bu? Ya. Baik Bu Rima, sebelum nanti Bu Rima melakukan proses coaching dengan rekan Ibu, dengan Bu Heni ya? Ya baik. Sebaiknya kita akan diskusi terlebih dahulu untuk rubrik penilaian gitu ya Bu? Betul? Ya. Jadi nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Lalu saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu berikutnya, apakah Bu Rima nanti saat memberikan pertanyaan itu sudah berbobot atau belum, dan bagaimana nanti coaching merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu Bu Rima. Ya baik, jadi nanti kan saya akan melakukan observasi gitu ya Bu. Nah, proses antara Bu Rima dan sebagai coach, lalu Bu Heni sebagai coachee, itu yang akan saya observasi nanti. Kira-kira indikator apa saja yang ingin saya observasi supaya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang Bu Rima harapkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach dalam proses coaching. Yang pertama, supaya saya bisa dalam proses coaching itu kehadiran penuh atau presence, kemudian bisa mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Rima, jadi ada 3 hal atau 3 kompetensi yang ingin dikembangkan gitu ya Bu. Nah, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan lebih? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Rima, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menceritakan masalahnya, kemudian nanti menemukan solusi atas permasalahannya, bagaimana langkah-langkah yang diambil supaya bisa memaksimalkan potensi dari coach saya sendiri. Baik, jadi indikator yang ingin lebih dikembangkan itu adalah bagaimana Bu Rima nanti bisa mendengarkan secara penuh, kemudian menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Rima? Ya, baik. Kira-kira untuk pra-observasi ini sudah cukup ya Bu? Jadi sudah jelas ya untuk rubrik penilaian tadi juga sudah jelas ya Bu? Sudah? Berarti sudah siap? Siap. Baik. Demikian, nanti silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan coachingnya, begitu? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Bu Rima. Apa kabar? Kabar baik. Bu Rima bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya. Ada apa ini Bu Heni? Ini loh Bu Rima, saya tuh ke Bu Rima mau membicarakan masalah dari saya Bu. Masalah dari saya itu adalah tentang perekrutan peserta OSN kimia Bu. Jadi sekolah itu mentargetkan untuk meloloskan siswa-siswa peserta OSN kimia minimal tingkat kota, kemudian masuk di provinsi begitu. Oh begitu. Berarti Bu Heni punya permasalahan tentang rekrutmen
OSN kimia ya Ibu ya. Iya, saya mempunyai masalah itu, yaitu masalah di rekrutmen dan pembimbingan. Oh, dan begitu, pembimbingan J. juga. Ya, berarti apa rencana pertemuan pada kali ini, Bu? Bu Rima, saya pengen mendapatkan solusi dari masalah perekrutan itu, Bu. Oh, Yang begitu. pertama dulu, J. Baik, berarti tujuannya bagaimana nanti Bu ini bisa menyelesaikan permasalahan tentang kesulitan dalam proses rekrutmen siswa. Iya, Bu. Oke, berarti kalau menurut Bu Heni, bagaimana sih rekrutmen itu supaya bisa berjalan dengan lancar? Itu indikatornya apa? Indikator keberhasilan untuk mendapatkan rekrutmen itu saya mendapatkan anak-anak yang benar-benar berbakat di kimia dan berminat untuk mengikuti OSN kimia. Kemudian untuk keberhasilannya adalah nanti bisa lolos tingkat kota masuk provinsi, begitu, Bu. Baik, berarti nanti sudah ada target untuk ukuran keberhasilannya, bagaimana nanti bisa anak-anak yang sudah di rekrutmen tersebut bisa lolos dalam seleksi provinsi gitu ya, ya. bahkan sampai ke nasional. Kira-kira kesempatan atau peluang apa yang sudah ada sekarang dari Bu Heni? Saya sudah, untuk yang siswa-siswa yang sudah naik kelas 11, saya sudah mendapatkan bibit-bibitnya dari kelas 10, Bu. Itu sebagai tim inti. Kemudian saya juga yang kelas 10, karena ini masih dalam tahap baru beberapa bulan untuk masuk, sehingga saya belum mendapatkan bibit-bibitnya. Oh begitu. Kalau begitu sekarang posisi Bu Heni kalau bisa kita skala 1 sampai 10 itu di posisi mana, Bu? Saya masih di skala 4, Bu, karena baru sedikit sekali yang saya dapatkan. Kemudian anak-anak yang berbakat di kimia itu juga kebetulan menguasai pelajaran yang lain, jadi kemungkinan dia juga masih galau. Ketika saya tanya apakah mau untuk OSN kimia, dia masih bingung katanya, seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi nanti targetnya kira-kira di skala berapa untuk mencapai? Saya mentargetkan di skala 8 saja, Bu. Itu sudah bagus untuk masuk provinsi, gitu, Bu. Oh iya. Jadi nanti dari skala 4 bagaimana untuk bisa ditingkatkan ke skala 8 begitu ya, Bu? Iya, iya. Nah, kalau dari itu hambatannya apa kira-kira nanti, Bu, yang bisa kita identifikasi? Untuk hambatannya dari proses rekrutmen itu biasanya kan itu sudah seleksi nilai dulu, Bu. Seleksi nilai anak-anak yang sudah mungkin saya bimbing lebih awal, saya rekrut lebih awal, itu biasanya akan berpindah ke pelajaran lain, kemungkinan seperti itu. Jadi saya harus bisa memantapkan anak tersebut untuk ikut di seleksi OSN kimia untuk dari sekolah dulu, untuk lolos kita kirim ke tingkat kota. Begitu. Kemudian nanti kira-kira rencana Bu Heni apa? Rencana saya adalah anak-anak tersebut saya rekrutmen lebih awal, kemudian dari pihak sekolah, kemudian menyeleksi sesuai dengan nilai-nilainya, apakah sudah memenuhi atau tidak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain yang OSN untuk membagi-bagi anak tersebut supaya anak tersebut tetap di kimia. Untuk pelajaran lain silahkan untuk menawari anak yang lebih berbakat di pelajarannya, seperti itu, Bu. Begitu. Berarti strateginya tadi sudah ada ya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi hambatan itu tadi dengan mungkin proses rekrutmennya bisa lebih awal, sekolah bisa menyeleksi, dan bagaimana memotivasi anak-anak tersebut supaya mantap untuk yang di kimia, bukan di pelajaran lain mungkin ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu kira-kira apa? Ukuran keberhasilan untuk rencana aksi saya itu anak-anak tersebut bisa mantap untuk ikut pembimbingan di OSN kimia. Kemudian
setelah ada jadwal OSN kemudian mengikuti seleksi OSN tingkat kota begitu Bu. Nah dari tingkat kota itu kemudian saya menargetkan dari 5 anak itu ya minimal ada 2 yang bisa masuk provinsi begitu. Oh ya baik, saya sudah paham. Berarti nanti kapan Bu Heni mulai melaksanakan itu? Untuk melaksanakan ini saya minimal ini sudah pembelajaran sudah berjalan sekitar 2 bulan, kemudian ini targetnya adalah 3 bulan untuk semester Januari, berarti saya sudah itu sudah 6 bulan, kemudian Januari saya sudah mendapatkan anak-anaknya untuk kami bimbing lebih awal gitu. Baik, berarti sudah punya target ya Bu Iya. ya. Kemudian untuk mencapai keberhasilan tersebut, komitmennya Bu Heni bagaimana? Untuk mencapai keberhasilan saya berkomitmen juga pada diri sendiri untuk mengembangkan ilmu saya. Jadi saya mempelajari tentang OSN kimia karena itu mungkin soal-soalnya beda dengan pelajaran di sekolah ya Bu. Kemudian saya juga memantapkan anak-anak itu untuk belajar tentang ya OSN kimia. Kemudian saya mungkin akan bekerja sama dengan alumni yang dulunya itu sudah pernah mengikuti OSN kimia supaya memberikan motivasi atau sedikit pengetahuan kepada adik-adik kelas gitu. Oh ya, baik. Berarti tadi sudah ada rencana aksinya, jangka waktunya kapan. Tadi juga sudah ada dukungan ya, saya dengar tadi ya Bu ya, dari alumni, dari Bu Heni sendiri. Kemudian ada lagi mungkin Bu? Saya juga mengkomunikasikan dengan kepala sekolah di sini supaya bisa mendapatkan narasumber yang lebih ahli di bidang kimia begitu. Baik. Dan mungkin juga kerjasama dengan yang bendahara BOS Bu supaya mengagendakan ada untuk dana untuk narasumber begitu. Ya, berarti alhamdulillah tadi kita sudah menemukan ya Bu. Tadi dari permasalahan yang Bu Heni ceritakan, kita sudah Bu Heni sudah menyusun tadi rencana aksinya, solusinya bagaimana, mengatasi hambatannya bagaimana, kapan dan siapa yang membantu juga sudah ada ya Bu. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Heni? Saya merasa lega Bu sudah berbincang-bincang dengan Bu Rima. Ternyata saya punya masalah, ternyata akhirnya Bu Rima mengarahkan saya untuk menemukan solusi apa yang menjadi masalah dari saya. Terima kasih sekali ini Bu Rima. Iya, saya ikut senang dan lega ya Bu. Nanti Iya. supaya semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar dan semua yang terlibat bisa mendukung dan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutan akan segera saya laksanakan Bu, rencana itu gitu Bu. Iya. Sudah menanyakan yang kelas 11, untuk yang kelas 10 belum, saya segera akan laksanakan. Oh iya, siap. Mungkin ada lagi Bu Heni? Sudah Bu. Oh iya. Berarti ini sudah selesai pembicaraan kita hari ini. Mungkin nanti kita akan mengobrol lagi ya Bu untuk selanjutnya bagaimana perkembangannya, bagaimana nanti Bu Heni pelaksanaannya gitu. Ya, terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Rima. Ya, proses coachingnya tadi. Iya Ibu sudah. Iya, bagaimana proses coaching tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi saya sudah menggali pertanyaan dan tadi Bu Heni juga sudah menjawab permasalahannya dan menemukan solusinya. Baik. Nah, kira-kira kalau Bu Rima menilai diri sendiri nih dari performa Bu Rima tadi dalam kompetensi yang ingin ditingkatkan, bagaimana Bu Rima? Kalau saya sendiri tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian tadi juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dan sampai tanggung jawabnya.
Ya, kemudian saya juga sudah menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mendengar secara aktif. Jadi sepertinya proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Menurut saya juga seperti itu Bu Rima. Jadi memang sudah bagus sekali apa yang telah Bu Rima tadi lakukan dalam proses coaching. Mungkin ya karena memang sudah sering berlatih ya Bu Rima ya. Iya. Ya. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Iya, boleh Bu. Ya. Menurut saya sebagai observer tadi dalam proses coaching Bu Rima ini memang sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi bagaimana Bu Rima sudah menanyakan tujuan dari coaching untuk datang, kemudian identifikasi permasalahan, lalu bagaimana sampai coaching menemukan solusi dan ke tanggung jawab dia untuk melaksanakan solusinya itu tadi gitu Bu. Nah kemudian Bu Rima itu juga sudah menggali permasalahan dan memberikan pertanyaan pemantik itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot gitu Bu. Jadi sudah baik, bisa nanti ditingkatkan lagi Bu Rima. Lalu dalam proses coaching itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching begitu Bu Rima. Nah, kira-kira apakah ada hal atau kompetensi yang ingin Bu Rima tingkatkan lagi? Iya, sepertinya saya perlu meningkatkan kompetensi untuk lebih menggali lagi pertanyaan yang berbobot Bu, supaya coach saya bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka sampai dia menemukan solusi, menggali potensi yang ada di dirinya. Jadi bisa lebih baik lagi proses coachingnya, seperti itu Bu. Ya baik Bu Rima, jadi untuk meningkatkan kompetensi lebih lagi gitu ya Bu? Iya. Nah berarti nanti Bu Rima akan membuat suatu rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi tersebut gitu ya betul. Bu Rima? Nah dari diskusi kita ini mungkin sudah terbayang Bu Rima itu ingin meningkatkan performa yang mana begitu kan ya Bu Iya, tadi? betul. Nah nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk membuat rencananya kapan, kemudian di mana, dengan siapa, ataukah ada yang bisa membantu dengan siapa gitu ya Bu Rima? Betul. Nah kemudian nanti hasil pengamatan dari saya ini mungkin bisa dicatatkan di form supervisi akademik gitu Bu. Siap ya. Ya. Baik, apakah ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan Bu Rima? Nah, sepertinya sudah cukup Bu, saya sudah semakin paham bagaimana melakukan proses coaching itu menggunakan alur Tirta supaya bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Iya, betul sekali Bu Rima. Baik, terima kasih Bu Rima atas kesempatan saya pada kali ini untuk bisa menjadi observer untuk kegiatan coaching Bu Rima. Semoga juga bisa menjadi masukan bagi saya untuk kedepannya. Begitu Ya. Bu Rima. Ya, Baik, terima baik, kasih. baik, Silahkan terima untuk bisa kasih. melanjutkan aktivitas berikutnya. Iya. Selamat siang Bu Selamat Rima. siang Ibu. Baik.